Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, saling melengkapi. Terimalah seorang akan yang lain dengan tulus hati. Tuhan tidak menempatkan kita di planet ini untuk melaksanakan cita-cita kita sendiri. Justru kita dilatih untuk membangun kebersamaan. Kita membutuhkan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita. Tidak ada seorang pun yang cakap dalam segala hal. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dalam dunia ini. Kunci sukses adalah bekerja sama dengan orang-orang yang cakap dan ahli dalam hal yang tidak kita kuasai. Jadi bekerja samalah dengan orang-orang yang bisa melengkapi hidup kita. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dikontribusikan. Tidak ada seorang pun yang berhasil sendirian. Hargailah orang lain jika kita juga ingin dihargai oleh orang lain. Banyak orang ingin dihargai, tetapi mereka sendiri tidak bisa menghargai. Itu sebabnya kemanapun mereka pergi, selalu akan terjadi konflik. Untuk bisa menghargai orang lain, ialah jangan pernah merasa lebih hebat, lebih berhasil, dan lebih berkuasa. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Sadarilah bahwa kita hidup untuk saling menopang. Tanpa orang lain, kita tidak bisa bekerja dan berkarya secara maksimal. Dan tanpa kita, orang lain pun tidak bisa bekerja dan berkarya secara maksimal. Dengan demikian, kita akan merasakan sebuah kebutuhan untuk saling menghargai dan membutuhkan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ke-7, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Pelajarilah dengan cermat siapakah diri kita dan misi apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian mulailah melayani sesama dengan cara Tuhan. Semakin dalam kita menyadari bahwa kita berbeda, maka kita akan semakin dalam pengertian kita di dalam perbedaan. Bila kita bisa bersatu, akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi pada kenyataannya, kita berteman saja, kita masih pilih-pilih orang. Emangnya kita pikir ada orang yang mau berteman dengan orang yang hanya ingin memanfaatkan orang lain? Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat ke-9 dan 10, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tidak ada seorang pun yang kecil dalam keluarga Allah. Setiap kita saling membutuhkan. Apapun peranannya, setiap orang penting dan berharga. Itu sebabnya jangan lagi kita memandang hina satu dengan yang lain. Buang jauh-jauh gengsi dan harga diri. Sebab dari sanalah asal muasal pertengkaran dan perpecahan. Rendahkan dirimu seorang akan yang lain. Itulah yang berkenan kepada Allah. Taruhlah pikiran dan perasaan Kristus dalam hati kita, maka sesulit apapun hubungan yang terjadi akan tetap indah dan penuh arti. Di dalam Filipi pasal kedua ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mulailah perhatikan kepentingan pasangan, keluarga, sahabat,
dan orang lain juga. Nomor dua kan kepentingan kita, maka damai sejahtera Allah akan memenuhi keluarga dan komunitas di mana kita bergaul. Mulai saat ini, jalankan peran kita dengan benar, baik di dalam gereja maupun di tengah komunitas dan keluarga. Niscaya, seluruh perjalanan hidup kita akan Tuhan buat berhasil, baik di dalam kerohanian maupun dalam lahiriah kita secara jasmani. Jangan pernah salahkan orang lain karena mereka mengecewakanmu. Salahkanlah dirimu sendiri karena terlalu banyak berharap kepada mereka. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita hanya memiliki sejumlah energi untuk mengatasi masalah emosional. Saat kita menyelesaikan konflik, kita dapat menggunakan energi tersebut untuk menyalahkan atau memperbaiki masalah. Kita harus memilih salah satunya, sebab kita tidak punya cukup energi untuk melakukan keduanya. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, mana yang lebih penting, menyalahkan orang lain atau menyelesaikan konflik? Sebagai milik Kristus yang telah diperbaharui, pilihlah untuk memperbaiki masalah, bukan fokus untuk menyalahkan. Berbicara soal menyelesaikan masalah, baik di dalam pernikahan, dalam keluarga, maupun dalam pertemanan, ambillah keputusan dengan sopan. Jauhkan kata-kata yang berpotensi menjadi senjata permusuhan. Kendati kita berada di titik terburuk dan paling tegang pun, coba gunakan akal sehat. Lepaskan pengampunan, buang jauh-jauh dendam dan sakit hati. Sekalipun kita berada di sisi yang berlawanan karena perbedaan pandangan, sekesal apapun, jangan pakai senjata permusuhan. Mulutmu, harimaumu, belajarlah dan pahamilah. Dalam pernikahan, jauhkan kata-kata ancaman untuk bercerai atau menjelek-jelekan pasangan, orang tua, dan keluarga pasangan. Jangan pernah bilang putus hubungan dengan sahabat. Betapa kesalnya kita. Janganlah pakai kata-kata terlarang untuk diucapkan. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kasih mengalahkan segalanya. Di dalam kasih, kita hanya melihat kebaikan dan bukan keburukan. Kita hanya melihat pengharapan dan bukan kehancuran. Kita bukan Tuhan yang berhak untuk menyalahkan atau menghakimi orang lain. Sesungguhnya, hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi. Gunakan energi kita untuk hal-hal yang lebih penting ketimbang pertengkaran. Jangan paksakan pasangan, keluarga, sahabat sesuai dengan kehendak kita, tapi terimalah mereka apa adanya sambil mengucap syukur. Maka segala situasi keadaan hidup kita pasti akan berubah menjadi lebih baik. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa hidup itu harus saling melengkapi. Tidak ada seorang pun yang kecil dalam keluarga Allah. Setiap kami saling membutuhkan. Apapun peranannya, setiap orang penting dan berharga. Itu sebabnya jangan lagi kami memandang hina satu dengan yang lain. Semakin dalam kami menyadari bahwa kami berbeda, maka akan semakin dalam pengertian kami. Di dalam perbedaan, bila kami bisa bersatu, akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.